cerita berasal dari Sumatera Barat, tapi bukan cerita Malin Kundang, Siti Nurbaya, dan bukan juga Tan Malaka. Cerita ini merupakan cerita 5 orang anak yang dilahirkan dan dibesarkan di Sumatera Barat. Mereka adalah Jumaldi Alfi, lahir di Lintau; Handi Wirman, lahir di Bukit Tinggi; Rudi Mantovani, lahir di Padang; Yunizar, lahir di Talawi; dan Yusra Martinus, lahir di Padang Panjang. Pada awal tahun 1990-an, mereka pergi meninggalkan kampung halaman dan merantau ke Yogyakarta untuk menambah ilmu pengetahuan demi cita-citanya jadi seniman. Tahun 1993, mereka mengawali kuliah di Institut Seni Indonesia, Yogyakarta. Tapi di antara mereka ada yang tidak menyelesaikannya. Sekitar tahun 1996, semasa kuliah, mereka mendirikan kelompok seni rupa yang mereka beri nama Cindel. Kelompok ini didirikan untuk mempermudah pameran. Sampai sekarang, mereka menetap di Yogyakarta dan terus menggeluti dunia seni rupa. Melalui karya-karyanya, mereka sangat dikenal di lingkungan dunia seni rupa di Indonesia dan Asia. Karya mereka telah mewarnai dunia dan memberi pengaruh terhadap perkembangan seni rupa sekarang. Selanjutnya, inilah latar belakang dan cara mereka menciptakan karya, serta pandangan mereka tentang seni rupa. Pengajuan A aja lah, pembersihan tampil atau susun lah. Yang susun ada perenungan mungkin tak tahu ada gimana. Ya juga karajo lah, boleh tapi karajo. Dia nak karajo nak dulu tapi karajo sudah. Iya, jadi lukisan gua jadikan alat sebenarnya. Alat untuk istilahnya untuk menyempurnakan ide tadi. Dari objek bukan terbaik yang awak pilih menjadi lukisan terbaik. Mungkin sebalik itu bisa menikmati. Nah, bagian yang ingin awak pertegas di situ sebenarnya yang jadi lukisan. Kalau lama di dimensi ya. Ini bawaan tukang ini. Jadi kalau lama ngarajuan tuh jo fisik itu sampai berapa luah, mana itu rasa itu lama. Ide kan pengarajuan just kemampuan sampai 5 kemampuan untuk pengarajuan ide itu sampai itu jadi lebih kepuasannya menyelesaikan itu lebih bisa menyelesaikan ketimbang mendapat hasil dari apa menjadi polemik, menjadi pembicaraan, jadi penting diurang. Waktu aku dari Padang ke sini, aku pengen jadi pelukis. Aku pengen karena menurutku ini jalan untuk aku bisa mengenali diriku. Selalu aku melukis itu karena aku gelisah gitu. Nah, pertama itu misalnya aku mencoba untuk melukis. Ternyata dengan melukis itu nggak selesai-selesai. Aku ada persoalan, malah mungkin nggak kampasku jadi maut gitu. Ya aku tinggal. Mungkin aku coba dengan membaca. Atau ngobrol mengunjungi siapa gitu. Nah itu nilainya sama dengan aku melukis gitu. Cuman mungkin secara visual dia tidak tampak, tapi secara kepuasan batin dia tampak. Aku tuh menggambar karena masa laluku, bukan karena hari ini dan masa depanku. Jadi tabungan ide kreatif itu masa laluku. Ada sebuah lagu, ada sebuah bacaan, terus istilahnya menginspirasiku karena ada kaitannya dengan masa laluku. Bukan karena impian atau apa gitu. Biasanya yang selalu memicu itu sebuah kalimat.
tiba-tiba melintas sebuah kalimat apa di kepalaku, terus tiba-tiba kalimat itu terasa sangat menyentuhku atau menggelitik imajinasiku. Nah terus aku biasanya tulis dulu di kanvas itu, aku tulis di situ. Nah nanti terus aku datangin kanvasku itu tuh, kenapa kok tiba-tiba kalimat itu keluar dari pikiranku, terus aku gali secara psikologis dulu, kenapa, terus ya tanpa sadar terus aku mulai menorehkan cat atau apa di sana, sehingga kalau udah separuh jalan atau 2/3 jalan baru aku ngeh itu loh, oh ternyata ini persoalan apa, oh ternyata mungkin persoalan karena aku tertekan karena ini, atau mungkin aku merasa tentang kesepian atau tentang apa. Nah setelah itu aku mulai istilahnya menata lagi kan, mulai unsur seni rupaku main di sana, misalnya tentang harmoni, balance atau apa. Nah isinya sudah nggak kupikirkan lagi. Ketika di studio itu adalah wilayah pribadiku, di sana aku berkreasi, mengeluarkan apa yang menjadi pikiranku. Nah setelah itu menjadi kesenian, itu sebenarnya menurutku itu adalah prosesnya. Nah kalau misal lukisan ini adalah produknya. Nah ketika misalnya aku udah keluar produk itu, ya aku bukan sebagai seniman. Ya terjadi jual beli, aku nggak jadi seniman, aku menjadi bisnismen. Karena kalau aku ukur dengan kepala seniman, agak gatuk-gatuk. Kan banyak mengatakan seni ambung inilah macam-macam, dewa macam. Saya kira sama dengan kehidupan yang lain-lain. Saya menganggap diri saya seperti tukang atau apa. Kebetulan yang saya bikin lukisan atau karya seni itu aja. Ya, mulia atau apa enggak ada apa-apanya yang saya bikin. Kebetulan orang yang menghargai cukup tinggi daripada yang saya harapkan. Ya, oke aja ya enggak. Itu sejujurnya saya ungkapkan itu memang yang seperti itu yang saya rasakan. Saya nggak merasa susah untuk melukis, nggak merasa habis-habisan, belum dilakukan dengan nikmat sekali kan. Kalau nggak dapat enak lukis ya berhenti dulu, tunggu kapan enaknya lukis lagi. Tiap lukisan jarang yang nggak meleset, sekarang meleset, nanti dibenarkan lagi, sampai dicari sampai masih baru mantap, baru berhenti. Saya ingin hidup berkesenian itu panjang sampai saya semampunya. Saya kasar seumur hidup saya, kalau dapat ya hidup berkesenian terus. Soal dipamerkan atau dibicarakan itu bukan target juga. Saya sangat untuk saya pribadi urusan ini. Udah pasti ini dunia kita, masa disepelekan. Udah mata pencarian, masa disepelekan. Kalau dunia berkesenian saya kira nomor 2 lah setelah keluarga. Dalam karya itu tidak selalu 10 ini dia hadir gitu, kriteria karya itu gitu. Ada bisa cuma 8, 5 atau kadang-kadang ada cuma 3 gitu. Nah ini kan lebih tahu kita gitu ya, apa sih yang kita sasaran kita terhadap karya ini. Karena ada beberapa ide atau teknis pengerjaan ini bisa sinkron gitu. Nah itu tentu membuat kita lebih merasakan karya ini menyenangkan. Antara lukis dan patung itu sebenarnya tidak ada perbedaan dalam proses berkaryanya, berkeseniannya nggak ada. Cuman yang membedakan cuma secara teknis pengerjaan. Nah jadi hal ini sebenarnya tidak terlalu berbeda buat kita. Semangat yang kita pakai, semangat memaksimalkan diri.
Kalau dalam pekerjaan bisa kita melakukan hal yang sudah total, sudah maksimal gitu. Itu udah bagian dari target keberhasilan. Mungkin hal-hal penilaian yang lain mungkin tidak menjadi hal yang sangat berpengaruh. Kita berpikir setelah berkeluarga, keluarga penting sekali gitu. Kita benar-benar mencoba menyeimbangkan ya waktu kita bekerja dan berkeluarga gitu, karena kedua-duanya penting. Dia harus berjalan gitu kedua-duanya. Salah satunya bermasalah pasti dua-duanya bermasalah. Hidupku ini, jadi udah nggak ada pemikiran lain gimana, terus ya nggak ada, mungkin udah nggak ada istilah mencari ide, udah nggak ada istilah dapat ide gitu. Karena bangun tidur ya pikirannya saya udah hidupnya gitu, ini hidupku. Jadi karya-karyaku itu sebetulnya cara aku hidup, cara aku menempatkan diri di lingkungan, cara aku berpikir, cara menghadapi masalah, cara menghadapi ya masalah itu kan banyak, dengan orang, dengan apa segala macam. Semuanya itu di pikiran, mestinya di pikiran. Dan hasil pemikiran itu ada jawabannya, maksudnya jawabannya. Dan jawabannya itu simpel. Maksudnya simpel, maksudnya aku ngadepin masalah itu ya maksudnya sederhana gitu. Maksudnya nggak mau memperumit masalah gitu. Jadi ada masalah, aku pinginnya menyederhanakan, dan sebetulnya itu simpel gitu masalah itu. Dan ya artinya nggak pingin memperumit ya. Ya akhirnya mungkin ya bahasanya jadi seperti ini, kumpulan dari masalah-masalah itu ya jawabannya cuma karyanya itu ya jawabannya ya gini aja gitu. Tapi setelah itu di pikiran aku ngomongin dikit kan, sebenarnya aku nggak bisa ngomong maksudnya, karena itu udah selesai di pikiran, susah juga ngejelasinnya maksudnya ini karena begini ini harus dilukis, susah juga. Perbedaannya itu dirasa, kepuasannya beda. Ya ya ada sih yang nanya gitu mesti karyamu simpel banget gitu. Tapi dia lihat cara kerjanya ternyata ribet gitu. Kontrakanku itu jadi kayak posko perkumpulan angkatanku 93 kan. Itu masuk sekitar 15 orang lah dari anak-anak Padang kan. Ya. Jadi sering kumpul di sana, terus kita ngobrol diskusi kan. Nah terus kebetulan yang sampai pada tahap intensif dan serius itu ada sekitar 6 orang. Masuk ke kelompok mana, rasanya nggak bisa, ada selera estetikanya yang beda. Nah kebetulan kami orang 6 waktu itu merasa cocok. Tapi kami memilih itu 6 orang itu karena punya visi yang sama dan mental yang sekira masih bisa dipegang lah, digabung. Di sini memilih bukan karena kemampuan berkesenian. Saya juga nggak aktif berkesenian dulu waktu kelompok itu dibikin, belum tahu menggambar. Tapi
dipilih ini orangnya asik. Kebetulan ya teman-teman ngobrol tuh ya maksudnya ya orang-orangnya juga pemikirannya nggak jauh lebih mirip dan dipikir ya bisa sejalan dan pemikirannya ya nggak terlalu untuk menilai karya ya pemikirannya nggak terlalu berbeda gitu. Kesamaan bahasa, daerah, sering ketemu, berkumpul, diskusi, terus menyamakan visi masing-masing. Sosial politik lebih dominan gitu. Sementara kita bisa dikatakan tidak terlalu tertarik untuk isu itu. Nah, 96 berkumpul ya, kita sepakati dengan nama kelompok Jendela. Kita bikin kelompok untuk pameran, bukan untuk kelompok. Nggak mikir untuk sepanjang sampai bertahun-tahun gini, nggak dari awal nggak mikir sampai segitu. Kita berkumpul berenam, terus gantian buat pameran, itu awalnya. Kesepakatan awal di Jendela itu adalah kita sama-sama mendalami apa yang menjadi kesenangan kita, dan kita saling mensupport apa yang memang menjadi pilihan. Jadi kalau sama lebih mudah untuk pameran patungan untuk biaya produksi lebih gampang. Kelompok ini seperti rumah. Ketika kita membuka jendela, itu orang sadar bahwa di sana itu ada orangnya, tapi kita belum tentu bisa masuk. Nah, itu. Terus juga kalau misalnya jendela itu, dengan membuka jendela kita kan bisa istilah ada pembatas, tapi kita bisa melihat keluar. Nah, kami ingin seperti itu. Jadi gini, kami ingin melihat keluar dan orang bisa melihat ke dalam, tapi kita masih ada batasan. Cuma fungsi aja, saya fungsi melihat dan dilihat aja. Untuk melihat gitu ya, jendela gitu. Itu inti yang sebenarnya ya. Yang lebihnya itu untuk penyegaran, baik buat orang lain, baik buat kita. Mungkin seperti sirkulasi angin atau apa, bisa untuk melihat keluar. Tapi bukan berarti bisa dari luar ke dalam lewat jendela, enggak kan? Tapi yang namanya orang masuk lewat jendela atau keluar lewat jendela itu yalah namanya lah fungsinya. Akhirnya terpakai memang kami di jendela masuk. Sadonya kok baca lihat sado kok baitong ya sado dimasukkan. Tapi untuk sampai melompat untuk jadi itu loh enggak itu jadi pilihan. Atau orang dibawa lah nanti luar itu ke dalam itu enggak lah. Jendela itu nggak ada manajemen. Pada prinsipnya jendela itu sebenarnya kumpulan individu yang punya berdiri masing-masing. Ini pada suatu masa kalau memang ada kegiatan kita merapat lagi gitu kan. Jadi misalnya kayak struktur, ADART atau misalnya target-target itu nggak ada. Enggak juga, nggak ada manajemen. Unik lah pokoknya, kelompok yang unik lah. Visi misi itu berjalan di tengah. Atau boleh dikatakan pas adanya target baru membuka visi. Bisa dikatakan tanpa ada manajemen yang profesional atau yang jelas, yang tertulis, bukan. Cuman manajemen tahu sama tahu. Nah, maksudnya saling kalau memang ada program ya kita harus sama tahu, kita patungan. Kalau ada pemasukan ya dipotong. Nanti mau dipotong berapa persen, modal lagi buat pameran besok. Walaupun tidak ada hukum dan kami tertulis, tapi ada etika kami dalam kelompok Caru Mangku itu sampai
Ngawur ini. Ibu Cherry dulu kan malah lebih berantakan. Cherry itu udah punya diakui lah untuk menjalankan galeri Santi jadi hebat. Kalau ada masalah, selama ini waktu selalu yang menyelesaikan. Tapi bukan mengatasi perbedaan, tapi mencari kesamaan yang mungkin bisa membuat kita lebih senang. Nggak mau memperumit masalah. Jadi ada masalah, aku pinginnya menyederhanakan, dan sebetulnya itu simpel gitu masalah itu. Solusi kadang-kadang seringnya didiamin. Kalau diselesaikan makin tegang. Nanti dalam berapa waktu berjalan nanti juga lupa. Kalau misalnya ada istilahnya perbedaan pendapat, ada ketegangan, itu normal gitu kan. Nggak hanya pada kelompok seni rupa, kehidupan sehari-hari aja kayak gitu kan. Kadang sampai berdebat di keyakinan. Di akhirnya kalau memang tidak subuk atau memang tidak sayur lah, ya maklum. Kayak Irfan itu ya sebagai kelompok dia memang akhirnya memisahkan diri, tapi sebagai teman tidak. Jadi dia masih keluarga. Ya tetap sampai sekarang kan image-nya Irfan tetap jendela sebenarnya. Boleh katakan mengundurkan diri atau keluar ataupun dikeluarkan. Mungkin 3 bahasa ini bisa mewakilkan gitu. Sudut pandang mungkin yang berbeda, cara pun berbeda. Irfan pernah Irfan jendela ya, saya juga bingung. Saya teman-teman itu tidak memasukkan saya sebagai kelompok jendela. Mungkin tipis kemungkinan saya tuh jadi pelukis. Ada gambaran ketika anak dua jendela, anak dua punya gambaran ada kemanga juga ini di jendela ada gambaran kemanga. Mungkin ada keterlambatan, bukan berarti tidak ada jendela kita tidak berkesenian, mungkin tidak juga. Soalnya kesenangan itu udah ada bawaan. Tapi cuma memperkenalkan dunia seni rupa sangat pengaruh di jendela. Mungkin semua rata-rata mengakui bahwa tanpa jendela mungkin personalitinya seseorang itu sampai sekarang mungkin tidak seperti ini. Ya contohnya kayak aku, ketika orang misalnya publik membuat opini tentang si Alfi sekarang seperti ini, itu mungkin separuhnya itu akibat jendela. Tuhan yang tahu apa namanya, sama Loren aja nggak mesti kan. Ya kalau orang menilai seperti itu ya makasih gitu. Tadi itu media aja yang ngangkat gitu. Kalau usahanya sama dengan senimannya ini juga berusaha seperti itu. Jendela lagi fenomenal atau apa, ya namanya opini publik itu nggak bisa kita tiba-tiba misalnya orang menghujat jendela pun ya piye meneh gitu. Intinya tadi itu lagi, kita bekerja sungguh-sungguh dan jujur. Saya itu loh mungkin anak tudingan minta orang. Nangkadnya mantul, nangkadnya karaja iko aja ya. Buru anak puji-puji dan kayak iko aja karaja ndak bisa dan labiar ndak ada labiar. Cime dan kan karaja iko aja. Selama keberadaannya, kelompok seni rupa jendela telah melakukan pameran beberapa kali. Tahun 1997, pameran pertama kali dengan tema Jendela di Purna Budaya Yogyakarta.
tahun 1999 dengan tema From a Window di Padma Hotel Bali. Tahun 2000 dengan tema Membuka Kemungkinan di Puna Budaya Yogyakarta dan Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Tahun 2002 dengan tema Estetikis Mandi di Selasar Sunaria, Bandung. Tahun 2005 dengan tema Biasa di Ordinary di Nadi Galeri, Jakarta. Tahun 2007 dengan tema Cilukba atau Pakebu di Valentine Willy Fine Art, Kuala Lumpur. Dan yang terbaru tahun 2009 di Singapura. Saya mengenal mereka sebelum ada kelompok jendela. Tapi saya suka dengan karya-karya mereka dan saya anggap mereka ini, saya ada feeling bahwa mereka ini berbakat. Jadi suatu ketika pasti mereka jadi bagus. Pada waktu itu tidak lazim begitu. Jadi kalau kolektor-kolektor biasa, kolektor-kolektor di Jakarta, kolektor-kolektor besar, itu saya kasih tunjuk, saya bukan untuk koleksi, tidak ada yang mau. Dan karya-karyanya ya sekarang ini kejar-kejar oleh misalnya kolektor atau galeri dan negeri, tapi juga luar negeri. Dan saya yakin mereka ini, kalau gila ini, anak-anak ini mentalnya kuat. Mereka tidak peduli sama sekali, mereka itu mengerjakan sesuatu yang sama sekali apolitis, tidak ada urusannya, bahkan kadang-kadang tidak mikirkan konsep gitu loh. Pada waktu itu kalau kontemporer, konsep ini mereka itu berbuat menurut naluri, intuisi, memuaskan diri sendiri, main-main lah. Tapi pengalaman pada waktu masih anak-anak, dia seneng apa, ini kebiasaan-kebiasaan ya, di kampung halamannya dia itu juga terbawa ke dalam karya-karya dia sekarang. Ya, ini sekarang kelompok jendela kan jadi suatu brand, ya atau kelompok jendela. Dan walaupun mungkin tidak bisa dikatakan wah ini visual kental sekali Indonesianya padanya, tapi visual kita langsung bisa mengetahui ini kelompok jendela. Dan kalau kita lihat, ini Yunisa, ini Rudi, ini Andi Firman, ini Alfi, ini Yusra, itu kan sudah ada satu karakter sendiri, ada identitas sendiri. Begini, mereka itu kan berani pada waktu itu untuk berbeda dengan yang lain. Nah, mereka lebih dulu dan konsisten, tapi dengan harga yang jadi lebih seniman-seniman itu kelompok jendela ini bagus. Mereka ini lantas juga tambah serius, membuat karyanya tidak sembarang, membuat karya itu bagus, sehingga harganya tetap. Karyanya lahir tepat pada zamannya lah. Biasanya sebuah perkumpulan ini tidak cukup waktu karena dia mempertahankan egonya sendiri-sendiri. Keberhasilan jendela itu masih ada sebuah keluarga kecil yang harmonis, yang saling
saling menyumbangkan ide-idenya mungkin ya. Penyegaran sudah lama, hampir 2 tahun cukup mewarnai Asia. Dan saya lihat juga karya-karya yang pada waktu mau Biennale di Singapura, saya kira galeri Nadi itu jauh lebih concern mempromosikan karya-karya perwakilan kontemporer Indonesia, ya jendela. Perupa itu berjarak dengan balai lelang, dengan galeri, di mana aku pikir ibaratnya jendela itu calon-calon petinju hebat nih, siapa sih Don King yang ada di belakangnya? Saya punya peranan juga. Saya tidak setuju ketika orang jendela naik daun, semua orang melukis di jendela. Keindahannya di mana sih? Justru dengan adanya lukisan tradisional, lukisan surrealisme, lukisan kontemporer, warnanya ada di sana justru. Kalau memang jendela tingkatannya do re mi sampai fa, lukisan fa semua bagusnya di mana sih? Tapi ada dinamikanya, ada iramanya, ada warnanya. Jendela yang sudah solid, sudah bagus ini ya perlu disyukuri lah ya, karena udah memberikan satu kontribusi besar aku pikir lah ya buat anak-anak perupa yang lahir setelah jendela, aku pikir kan begitu lah. Sepanjang hasil solusinya, nama besarnya ini tidak mewarnai jagat kecilnya itu. Menarik ketika Alvin memberikan satu ruang untuk residensi. Aku pikir bahwa ini jendela juga membuka diri. Bisa dikatakan sebuah fenomena tersendiri, sebuah fenomena yang eksis. Teman-teman jendela itu merupakan satu fenomen yang melakukan satu kantor kebudayaan, dan itu sangat lain melawan satu stereotip dari para perupa Minang. Satu karya-karya yang tidak lagi bernuansa religi dengan menampilkan aksara-aksara Arab, dan itu menarik perhatian para pengamat seni rupa karena Minang sebagaimana Bali pada masa itu juga melakukan satu hal yang sama. Minang tidak lagi identik dengan kaligrafi, para perupa asal Bali tidak lagi dalam style mentornya seperti Pak Nyoman Gunarsa. Itu membuktikan bahwa para perupa Minang dalam jendela ini mendobrak tidak hanya pada style, tapi juga bagaimana cara memproses satu produk, bagaimana mereka membuka ruang interaksi dengan dunia-dunia lain, dengan disiplin-disiplin lain. Mereka bergaul tidak hanya dalam skop kecil komunitas Minang saja, tapi juga berelasi dengan etnik-etnik lain. Dia berelasi dengan disiplin-disiplin ilmu lain. Gaulnya itu tidak hanya dengan para perupa, tapi juga dengan kalangan teater, sastra. Bagaimana mereka membangun hubungan dengan para kurator, dengan galeri, dengan para kolektor. Yang saya lihat adalah nama itu pernah kudengar pada periode-periode awal itu, dan kemudian ke depan mendominasi wacana seni rupa di Indonesia, menjadi bagian dari perbincangan ketika kita membicarakan seni kontemporer Indonesia. Karya-karya teman-teman jendela itu selalu memberikan satu inspirasi, mengajak audiens, penikmatnya itu untuk berpikir, untuk mengembangkan satu ruang imaji. Dia tidak berhenti sebagai sebuah karya visual fisik MC, tapi di sana ada satu dialektika pemikiran antara karya dengan penikmatnya. Dan ini satu ciri dari seni modern, seni kontemporer. Dan ini anak-anak ini melakukan hal-hal yang oleh para senior itu dianggap semacam tabu. Masa ngelukis cuma kayak gitu dilukis? Masa objek lukisan kok sesuatu yang dianggap remeh yang sehari-hari? Dan mereka dengan tanpa beban, dengan satu keriangan melakukan penciptaan dengan menggunakan objek-objek yang sangat sederhana, yang sangat sehari-hari, dan tiba-tiba menjadi sesuatu yang menarik. Nah, perlawanan terhadap tabu-tabu itu bagi saya tentu ini berangkat dengan satu dasar pemikiran yang sangat kuat untuk melakukan satu usaha menawar dari kemapanan masa lalu seni rupa yang sudah ada, yang mendominasi pada masa itu. Ya, saya cukup mengenal komunitas jendela sejak sebelum mereka menjadi para blue chip artis, seniman yang sangat malang melintang dalam dunia pasar gitu. Ya, sebagai sebuah kelompok mereka segera menonjol karena memang perbedaan orientasi estetik dengan lingkungan yang ada di Jogja pada waktu itu gitu. Satu. Nah, kedua, semakin menonjol pada saat tentunya
pasar mengapresiasi gitu. Ada yang menurut saya justru sangat sadar pada kualitas estetik ya, bentuk yang terjaga, ya pada standar estetik lah kayak gitu. Satu hal yang sebetulnya waktu itu mungkin pada saat mereka belum mulai dengan itu, satu hal yang kemudian sudah ditinggalkan. Jadi mereka bisa merefresh tapi dengan cara yang sama sekali baru gitu, sama sekali baru. Tapi mereka sebetulnya nggak ada intensi menggebrak, mereka mencari jalan lain. Jadi tidak seperti sebuah katakanlah manifesto, tidak seperti sebuah movement, ya dia buat aja dia suka. Sekarang justru mereka menjadi mainstream terus terang aja kan, banyak pengikutnya dengan gaya-gaya seperti itu. Waktu membuat karya-karya tidak intensinya tidak saya menjadi seniman yang karyanya diminati pasar, harganya mahal, tidak dengan intensi itu. Jadi mereka saya pikir menjadi tetap santai aja sampai sekarang. At least mereka hadir dalam ruang, waktu, dan kapasitas yang pas. Jadi mereka ada kapasitasnya, ada kemampuannya. Terus waktu ekonominya lagi bagus. Dan karyanya kebetulan karya yang kemudian baru dan kebetulan diminati. Tapi memang harus diakui kalau kita bicara tentang apresiasi, konsumsi, koleksi, itu kan berbanding lurus dengan situasi ekonomi. Yeah, almost for 10 years. From 99, 98, first time I saw the paintings of Jendela was actually Unizar at Dr. V's museum, and then I got to know him a bit more, and then from Unizar I met Rudy, Alfie, Andy, Yusra, so it has been actually almost 10 plus years. The past 10 years has been very interesting for the Jendela because if you look at them 10 years ago, they were still students. Very young, very naive, and over the years they've developed. 10 years ago, most of the works, there was a lot of similarity. But now you see them in 1999, Unizar developed something else. Rudy in 2001, 2002. They started forming their own character. So it's changed a lot. And I think that the next 10 years, you will see them develop even further because now they are more confident. They are now very strong, very confident artists. The artists are actually they've got very strong principles in the sense that they always develop, they always change. So there's some things of certain series, like for example Andy Willman's Mental series, or Unizar's Alphabet series, Alfie's Color Guide series, Yusra's Sculptures. Some of them, they change very frequently, so it depends on the individual work. But all these series that I've mentioned, they're all actually very interesting, very important, and I think very relevant to the development of Jendela. Actually, if you study the Jendela group as a group itself, it has a lot of relevance, it has a lot of meaning to the art situation in Indonesia. In Indonesia, there's very little infrastructure for artists to survive. Unlike Singapore or elsewhere in the developed world, the art world is more funded, they have more money. Whereas in Indonesia, it is very difficult to survive as an artist. So you have a lot of kelompok like Jendela and Skato and whatever. So these artists, they provide a lot of support for each other, financial, moral support, group support, and they also amongst themselves compete with each other. So this is actually it's a very interesting development in Indonesia because when you look and you study the Jendela, it opens up a lot of ideas about what is happening in Indonesia. The art situation, how they have to survive, how they have to compete, and the criticism that the artists have. Because in Indonesia, sometimes the criticism can be very harsh, can be very extreme. So they have to group together as a body to protect themselves and also to advance themselves. In Indonesia, there's very little information, very little instruction on how to develop as an artist. Their schools, whatever, is all very difficult. But because of that, you have groups like Jendela which actually try and compensate
for all these things. So in a way, the kelompok system which has developed out of accident in Indonesia is actually very interesting, and it helps these artists to develop. Demikianlah cerita 5 orang perantau dari Sumatera Barat ini.